Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Pancaran Air Sorgawi, Belajar Ngerti Teologi. Topik kita kali ini adalah, apakah Raja Saul dan Yudas Iskariot masuk sorga? Saudara, topik ini saya pilih dengan beberapa latar belakang sebagai berikut. Adanya pertanyaan mengenai kedua tokoh tersebut berkaitan dengan keselamatan pasca kematian. Keduanya memiliki kemiripan dalam berbagai hal, yaitu keduanya adalah orang Yahudi yang menunjukkan kehidupan tidak taat kepada Tuhan. Keduanya dikuasai oleh roh iblis dan juga sama-sama mati bunuh diri. Sepertinya Alkitab bungkam atau tidak bersuara yang membuat banyak orang menjadi penasaran dan melakukan analisa tentang hal tersebut. Pembahasan ini terbatas kepada penyajian argumentasi-argumentasi dari dua pendapat yang berbeda dan tidak akan menyajikan kesimpulan akhir. Masing-masing kita dapat membuat kesimpulan berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut. Jadi, ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama adalah keduanya masuk sorga dengan argumentasi-argumentasi yang dibangun. Sedangkan pendapat yang kedua adalah keduanya tidak masuk sorga, tidak selamat, binasa, juga didukung dengan argumentasi-argumentasi yang ada. Oleh karenanya, kita mau perhatikan argumentasi-argumentasi dari dua pendapat yang berbeda tersebut. Kita akan mengawali dengan argumentasi Saul dan Yudas Iskariot yang tidak memperoleh keselamatan sorga. Orang-orang yang berpendapat ini memiliki argumentasi yang pertama adalah, kita mau fokus terlebih dahulu kepada Raja Saul, yaitu yang pertama, Saul telah ditolak Tuhan hingga akhir hidupnya. Yang kedua, Saul sering dikuasai iblis, bahkan meminta petunjuk kepada ahli nujum menjelang kematiannya. Yang ketiga, Saul memperoleh hukuman Tuhan di akhir hidupnya. Dan yang keempat, Saul mati bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya di atas pedang. Berdasarkan empat argumentasi tersebut, maka sangat kuat pendapat yang mengatakan bahwa Saul tidak masuk sorga alias binasa. Kita datang kepada Yudas Iskariot. Yang pertama, dia sering mencuri uang kas yang dia pegang sebagai bendahara. Tentu saja pencuri melanggar hukum Taurat Tuhan. Pencuri tentu saja melakukan tindakan yang berdosa. Lalu kemudian yang kedua, Yudas Iskariot menerima suap dari pemuka-pemuka Yahudi. Dan yang ketiga, hatinya dikuasai iblis. Yang keempat, ia melakukan pengkhianatan kepada Yesus. Dan yang kelima, ia mati bunuh diri. Berdasarkan 5 pendapat tersebut, maka diambil kesimpulan Yudas Iskariot tidak selamat alias binasa. Saudara, sebagai pihak yang mendukung pendapat yang pertama ini, dapat menambahkan argumentasi-argumentasi yang lainnya untuk memperkuat argumentasi yang ada. Kita sekarang berpindah kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan Saul dan Yudas Iskariot memperoleh keselamatan sorga. Pendapat tersebut dibangun dari beberapa argumentasi. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu dari Raja Saul. Dia dari suku Benyamin yang adalah bagian dari umat Tuhan. Suku Benyamin adalah suku yang termuda, anak dari Yakub yang termuda, dan tentu saja ini adalah bagian dari umat Tuhan. Yang kedua, disetujui sebagai Raja Israel oleh Tuhan dan diurapi oleh Samuel atas perintah Tuhan. Yang ketiga, diakui oleh Daud sebagai orang yang diurapi Tuhan, sehingga Daud tidak berani membunuh Saul meski kesempatan ada.
Yang keempat, menurut sejarawan Yahudi Flavius Josephus, Raja Saul memerintah selama 40 tahun, setara dengan pemerintahan Daud dan Salomo. Berdasarkan 4 argumentasi tersebut, maka pihak yang berpendapat Saul masuk sorga berani dan merasa kuat atas pendapat tersebut. Kita sekarang melihat kepada Yudas Iskariot. Yang pertama, Yudas Iskariot sebagai murid Yesus yang dipilih oleh Yesus sendiri. Yang kedua, ia dipercaya sebagai bendahara dalam kelompok murid Yesus. Yang ketiga, dia disebut sebagai rasul oleh beberapa narator penulis kitab. Bahkan oleh kelompok murid pasca kenaikan Kristus ke sorga, Yudas Iskariot tetap diakui sebagai bagian dari rasul. Yang keempat, meski ia menerima suap, tetapi pada akhirnya ia mengembalikan uang suap. Yang kelima, ia sangat menyesali perbuatan pengkhianatan kepada Yesus sebelum ia mati bunuh diri. Dan yang keenam, belum dapat dikategorikan sebagai dosa menghujat Roh Kudus. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Tidak pernah Yesus mengatakan bahwa Yudas Iskariot adalah melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Berdasarkan 6 argumentasi tersebut, maka pihak yang berkata bahwa Yudas Iskariot masuk sorga, selamat tidak binasa, adalah merasa kuat dan yakin terhadap pendapat tersebut. Saudara, dari kedua belah pihak dan juga argumentasi-argumentasi yang dibangun, saya sudah sertakan ayat-ayatnya. Dan saudara bisa analisa sendiri, saudara bisa tentukan sendiri, saudara ada di posisi mana. Karena perkara ini adalah perkara yang sangat sulit. Ketika kita berkata Saul dan Yudas Iskariot tidak masuk sorga, maka kita pun harus memperhitungkan argumentasi-argumentasi dari pihak sebelah. Sebaliknya, ketika kita berkata bahwa Saul dan Yudas Iskariot masuk sorga, kita pun juga harus memperhitungkan argumentasi-argumentasi dari pihak sebelah. Oleh karenanya, saya sedang tidak membuat kesimpulan, tetapi saya sedang mengajak saudara untuk merenungkan sedikitnya 2 hal. Yang pertama, apabila kita mengatakan bahwa Raja Saul dan Yudas Iskariot masuk sorga, maka sebenarnya di kehidupan kekekalan nanti tidak akan merugikan saya dan saudara, tidak akan mengganggu kenyamanan kita. Karena ketika kita ada di langit bumi baru, ada di sorga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita kelak, maka kehadiran 2 orang itu tidak akan membuat sorga menjadi penuh. Karena sorga, langit bumi baru maha luas, bisa menampung sebanyak mungkin orang-orang yang ada di dalamnya. Dan juga ketika kita berkata atau berpendapat bahwa keduanya masuk sorga, maka hal tersebut sebenarnya memenuhi kerinduan, memenuhi isi hati Tuhan, bahwa Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Karena satu orang bagi Tuhan sangat berharga. Namun saudara, ada satu hal yang berbahaya. Dan inilah perenungan yang kedua yang harus kita lakukan sebelum kita membuat kesimpulan. Ketika kita berkata keduanya masuk sorga, memang benar di akhirat, di kehidupan kekal nanti tidak akan mengganggu kenyamanan kita. Dan itu akan memenuhi isi hati Tuhan. Tetapi hal ini beresiko. Karena bisa saja ada orang yang kemudian mencontoh kehidupan keduanya. Orang ini sudah percaya Yesus. Orang ini sudah ada di dalam Kristus.
tetapi kelakuannya seperti Yudas yang suka mencuri. Kelakuannya seperti Saul yang suka membenci dan merencanakan untuk membunuh Daud, membunuh sesamanya. Kita khawatirkan kalau kita berkata keduanya masuk surga, maka ada orang yang putus asa lalu kemudian bunuh diri dan orang itu yakin bahwa dia tetap masuk surga. Oleh karena itu, perenungan ini harus kita lakukan secara mendalam sebelum kita membuat sebuah kesimpulan. Demikian yang dapat saya bagikan, dan kali ini saya sedang tidak membuat kesimpulan, tetapi saya sedang menyuguhkan data-data yang ada dan mengajak saudara untuk melakukan perenungan supaya kita bisa bijaksana untuk membuat kesimpulan. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.